Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Yasmianisa Putri dari kelas PM 2022D dengan NIM 220301740074. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bahasa Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saat ini, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Sewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau IYD. Tidak hanya itu, ternyata pada zaman Sriwijaya telah menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang selama ini tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang? Bagaimana bahasa Indonesia di masa mendatang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Itulah yang kini mulai disadari, yaitu keinginan belajar serta menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun, seiring waktu, keinginan ini justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Mungkin, beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan? Atau hilang ditelan bahasa asing? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri kita sendiri, masyarakat, dan juga pemerintah. Karena itu merupakan elemen yang penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Dengan banyaknya jumlah generasi milenial di Indonesia, maka ini menjadi peluang yang bagus untuk melebarkan sayap eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karakter generasi milenial yang dikenal visioner dan menguasai teknologi dapat menjadi basis untuk mengenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional. Apalagi dengan zaman sekarang, bahasa Indonesia sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial yang mahir dalam teknologi sudah sepatutnya bangga dengan itu dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.